sekarang cewek kalau ngajak pacaran di mana? Sensi. Pak, Sensi dekat dari sini, pintu utama. Kirinya itu Burberry, Pak. Sebelah kanannya Gucci. Depannya Bottega, sampingnya Balenciaga. Ginjal lu hilang 2, kebeli dompet doang, Pak. Jadi kalau ada cewek yang masih mau diajak ke Monas, langsung nikahin, bro. Murah, 15.000 dapat kerak telur sama teh botol. Oke, terima kasih. Mongol adalah salah satu artis yang tidak pernah takut untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa saya adalah seorang kader partai. Banyak artis bersembunyi di belakang panggung karena katanya takut job habis. Kalau saya kebalik, teman-teman. Ditanya orang, "Ngol, lu sekarang udah main politik?" Udah dari 8 tahun yang lalu, sayang. Gitu. Kenapa kita harus takut? Hidup kita menjadi sukses salah satunya karena kebaikan Tuhan, dan yang kedua karena kerja keras kita. Betul? Betul. Buktinya Mongol, saya nggak cocok jadi artis. Muka saya ini kalau main sinetron kebagian jatuh dari pohon, Pak. Ya kan? Saya main sinetron pertama judulnya Naik Enak Turun Ogah. Pemeran utamanya Om Indro dan kawan-kawan. Saya datang jam 5:30 sore di lokasi syuting. Saya tanya sama sutradara dan asrada, mana skenarionya? Mereka bilang, "Nggak usah, Bang, abang improve aja." Improve, stand up jagonya improvisasi, betul. Tahu-tahu jam 9 make upnya manggil, "Bang, ayo make up." Mau nanya make up, lah saya emang jadi apa? "Oh, abang jadi kuntilanak." Saya ternyata main sinetron pertama jadi kuntilanak. Jam 10:30 malam syuting, dikasih modal tangga. No dialog, hanya cekikikan di atas pohon, Pak. Sutradara saya, "Ngol, action!" Gitu doang, Pak. Serius, orang Manado banyak yang cakep-cakep, termasuk Ketua Mongol dari Sulawesi Utara, ya. Ketua Melki dan kader-kader partai Sulut cakep-cakep. Tapi saya artisnya. Gitu. Sulut banyak yang jadi artis, tapi yang main film terbanyak Mongol. Saya sudah membintangi 41 layar lebar, 7 saya jadi cowok. Hanya 7, Pak, saya jadi cowok. 34-nya saya jadi bencong, bos. Bagejo yang penting doi maso, gitu. Iya dong, karena susah muka seperti saya, Pak. Saya main sinetron ganteng-ganteng serigala, cuman manggilin Aliando, bro, ditabrak mobil, udah pulang. Tapi ada sinetron yang menjadi kebanggaan Mongol karena setelah selesai syuting sinetron tersebut, saya beli mobil Ferrari. Mohon maaf, artis Indonesia mungkin 5 orang doang yang beli mobil mahal cash. Saya beli Ferrari cash, saya yang tidak utang, no endorse. Asli gua beli cash, warnanya gold. Artis nongkrong mana? Citos. Saya pakai Ferrari ke Citos sama sopir. Turun dari mobilnya ada ibu-ibu lewat. "Oh, gantian sopir ya." Dibayangkan. Padahal itu mobil atas nama Roni Immanuel, cuman muka tidak mengakuisisi. Tersiksa hidup Mongol. Saya agamanya Kristen, gereja saya, Pak. Lagi ibadah ada yang hilang handphone, itu segereja ngelihatnya ke Mongol. Saya doa di dalam gereja, "Tuhan, kalau kayak begini gua pindah agama." Temen Mongol nyolek percuma, Ngol, sebelah hilang sandal, pasti lu juga. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai, bro, santai aja, nggak usah ribet. Saya kalau sombong bisa, bro, tapi buat apa kalau akhirnya Tuhan marah? Betul? Santai aja. Saya pingin operasi muka, bisa. Dokter Tompi, dokter bedah, berapa lama sih telepon, bro, benerin hidungku dong? Bisa, cuman perkaranya Tuhan tahu Mongol pesek. Terus gua udah mancung, ditabrak bajai meninggal. Kan Mongol ngomong, "Tuhan, kok saya mati?"
Tuhan dari atas, oh itu lu Ngol, ya ampun gua lupa. Soalnya gua taunya lu pesek. Jadi teman-teman syukuri aja, nggak usah ribet, betul. Saya nggak punya modal jadi artis. Orang saya dari Manado ke Jakarta mau sekolah pendeta, itu. Tapi sponsornya hilang, jadi artis. Gitu. Sampai hari ini Sulawesi Utara artisnya banyak, tetap Mongol nomor 1. Ini saya baru pulang dari luar negeri, ya mentok Singapura. Orang nanya kenapa nggak ke London Mongol, bahasanya nggak nyampe. Saya kalau ke luar negeri stres sendiri. Kemarin ada orang Australia nanya, gue langsung ya ampun, apa sih, you know, small gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap berani. Coba tepuk tangan yang bangga jadi orang Indonesia. Coba tepuk tangan jika Anda percaya Indonesia negara hebat. Teman-teman, Anda harus bangga jadi orang Indonesia. Jangan sedikit-sedikit foto prewedding ke London. Mau ngapain, mau foto sama Big Bang, percuma, dia 4 meter di atas. Angle dari manapun gak kelihatan jarumnya. Mending ke Padang ada jam gadang. Betul, 4 sisi 1 mati nggak apa-apa, kena air bisa aja ya kan. Tapi yang paling hebat, saya stand up kemarin depan Pak Jokowi. Anda tahu saya sebenarnya saat itu harusnya ngapain? Opening speech. Saya harus opening speech. Jadi saya ngafalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam kebajikan, semua Mongol hafal. Tahu-tahu berubah jadi stand up komedian. Itu Mongol pingin meninggal loh, serius, sumpah. Karena nggak ada persiapan. Orang tahu saya adalah stand up komedian paling porno di Indonesia. Ini mendadak stand up. Mongol ngelihat dari panggung, ketumkin, stres. Aduh, ini dia keceplos abis kita ini. Tapi ternyata viral internasional. Asik. Efek acara tersebut, saya ke Singapura, ternyata banyak orang yang kenal Mongol lewat TikTok stand up di depan presiden. Asik. Bayangkan saya nggak kenal orang yang ngajak foto. Nih cowok-cowok yang ganteng, anggota legislatif yang masih laki-laki, jadilah laki-laki yang benar. Ya, jangan tergerus dengan zaman. Sekarang banyak cowok badan doang, kelakuan perempuan banyak. Anda pingin hidup sehat, apa yang harus Anda lakukan? Benerin otak lu, nggak usah terlalu sering nge-gym. Belum tentu di tempat nge-gym laki semua. 100 cowok di tempat nge-gym, 70-nya ngondek loh Pak, saya udah pernah sering loh. Ya Allah, dia ngangkat barbel 1, 2, kali kenapa begini? Ini kan saya sampai lihat, dia habis ngangkat barbel 5 kali, toto aerobik. Ini apa? Ini gimana laki kok jadinya aerobik? Ini kan baru ngangkat kanannya, kirinya belum, kan kasihan nanti badannya nggak simetris. Ingat, cowok normal itu kalau gerah, tareklah bajumu. Laki itu gerah begini, bukan begini. Tadi gua lihat di sebelah sini ada begini. Dapat angin dari mana Pak begini? Nggak ada. Terus orang nanya sama Mongol, kok sekarang banyak bangetnya cowok, kok jalan sama cowok? Teman-teman jujur ya, untuk di DKI Jakarta, standar pacaran sekarang udah nggak ada lagi di Monas. Cewek Jakarta diajak nongkrong sekarang di mana standarnya? Senayan City, Plaza Indonesia, dan Pondok Indah 3. Nggak ada lagi neng atrium yuk, nggak ada. Dia pasti langsung nyata, hari gini atrium STLR 77 lagi ya. Nggak enak banget loh, ya kan? Nggak
ada lagi di Dan Mogot Plaza. Sekarang cewek kalau ngajak pacaran di mana? Sensi. Pak, Sensi dekat dari sini, pintu utama. Kirinya itu Burberry, Pak. Sebelah kanannya Gucci. Depannya Bottega, sampingnya Balenciaga. Ginjal lu hilang 2, kebeli dompet doang, Pak. Jadi kalau ada cewek yang masih mau diajak ke Monas, langsung nikahin, bro. Murah, 15.000 dapat kerak telur sama teh botol. Ya, Anda kan tahu, Pak, Jakarta, ya Allah Bapak Sorgawi. Saya sendiri udah artis pun kalau ke Senayan City kayak pingin meninggal, Pak. Orang nanya, tapi kan lu ngel banyak no barang-barang lu tuh dipakai kayaknya mahal-mahal semua, emas. Tenang sayang, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold. Iya tuh. Orang di Manado banyak oma-oma pakai rantai kongguan. Dia kalau sobat suar keringetan kayak kena kanker di leher, ijo bang. Gitu. Terus itu buat cowok toh. Sekarang buat cewek. Buat cewek-cewek, ibu-ibu yang hadir hari ini, ingat baik-baik, ingin punya pasangan yang baik, tuluskanlah hatimu, bukan muluskan mukamu. Setuju? Jangan dikit-dikit kejar-kejaran sama skincare. Ingat, skincare itu hanya untuk muka, tidak untuk leher. Ya, ingat, skincare itu hanya untuk muka, leher enggak. Ada teman Mongol mukanya putih, lehernya hitam. Itu ibarat cewek kakinya kena knalpot, putih hitam di tengah. Jangan. Tapi cari apa yang paling benar. Tuluskan hatimu. Saya mau pengen punya pasangan seperti. Kalau Mongol tenang, saya jomblo, bro. Saya duda anak 1. Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Yang tepuk tangan kurang beriman berarti. Gampang percaya, jangan dipercaya, Pak, itu cuman gimmick doang. Tapi saya duda anak 1. Saya agamanya Kristen yang taat. Di saat saya ingin menikah kembali, saya nanya sama Pak Pendeta, Pak, saya boleh menikah lagi kah? Pak Mongol, dalam agama kita Kristen pernikahan hanya sekali seumur hidup. Mongol langsung, oh Tuhan, jadi kita sunim boleh kawin? Terus Pak, kalau seandainya saya udah cerai pingin menikah lagi, gimana caranya Pak? Tunggu salah satu di antara kalian meninggal. Siapa yang mati dulu selanjutnya boleh nikah. Aduh, Mongol bilang, oh Tuhan, siapa lebih dulu mati ini? Pingin Mongol racun, takut kriminal, ya. Jadi orang nanya, terus apa yang Mongol lakukan? Saya bawa dalam doa, Tuhan cabut nyawanya. Nggak bercanda. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini ada kakak adik di belakang. Saya minta tepuk tangannya berapa kali? Berapa kali? Sekali. Kenapa diborong? Kan katanya kita cerdas. Berarti berapa kali? Mau kompak? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Inilah nggak sekolah berarti ya. Pak, Ibu, brosis, Mongol minta tepuk tangannya sekali lagi. Kalau cuman 1 kali, kalimat di belakangnya saja, bukan lagi. Sekali saja berarti 1. Ini sekali, jangan dikorupsi. Partai kita partai yang anti korupsi. Betul? Berarti berapa kali tepuk tangannya? Berapa kali? 2 kali. Oke, yang kompak tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Inilah buktinya bangsa kita gampang dikerjain. Orang kan nanya, Mongol kenapa
bangsa kita gampang dikerjain? Karena memang realitanya begitu loh teman-teman. Apalagi angkatan Mongol. Saya sekolah SD kelas 1 sampai kelas 4, pelajarannya tentang sosok yang bernama Budi. Sampai saya udah usia 46 tahun, saya nggak tahu ini Budi orang mana dan siapa nama orang tuanya. Ya kan, kita dari kecil cuman belajar ini ibu Budi, ini bapak Budi. Maksudnya ibu siapa? Kalau dia ibu Sulce mungkin orang Manado, gitu, atau bapak Welem di Manado, banyak nama begitulah. Ini ibunya siapa? Yang paling parah adalah dibawa di pelajaran sekolah. Ingat nggak pelajaran mereka ke Bandung naik mobil? Pelajaran kelas 3 SD bab 2 halaman 4. Karena halaman pertama kata pengantar, halaman kedua dan ketiga daftar isi, ya kan? Saya minta semua jawab pertanyaan ini. Budi pergi ke Bandung jam 9 pagi. Disusul kakaknya Arman jam 9 lewat 10 pagi. Perjalanan Jakarta Bandung 3 jam. Ingat, Budi berangkat jam berapa? Arman berangkat jam berapa? Jakarta Bandung berapa jam? Pertanyaannya, jam berapakah mereka tiba di Bandung? Budi nyampe jam berapa? Jam berapa? Arman nyampe jam berapa? Ini pelajaran yang ngerjain orang. Kenapa? Kan mereka berdua yang ke Bandung. Kenapa kita yang ngitung? Kita kan gak ikut, Pak. Ini lagian mereka berdua abang ade, kenapa nggak semobil? Kenapa harus selisih 10 menit? Berarti Budi yang kurang ajar, nggak nunggu abangnya. Ini kan udah begitu, nggak mungkin ke Bandung 3 jam, karena saat itu belum ada jalan tol. 3 jam baru nyampe Gadok, Cisarua. Dulu ke Bandung 6 sampai 7 jam. Itu sama juga dengan pelajaran Wati kelas 5 SD bab 8 halaman 16. Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 70 rupiah dan Wati membawa uang 5.000 rupiah. Bawa duit berapa? Beli berapa kilo? Sekilo berapa? 70. Berapa kembaliannya, Ibu? Berapa kembaliannya? Jangan dijawab. Yang ke pasar Wati. Kalau Anda pingin jawab, jawablah hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Itu yang benar, betul? Ikut terakhir. Saya jujur ya, saya manggung di negara manapun saya selalu banggain Indonesia. Beneran Pak, saya kemarin manggung panggung gembira KBRI Singapura. Saya banggain Indonesia. Kenapa? Karena memang Indonesia keren bos. Serius, kita negara kedua terbanyak batu bara di dunia. 5 negara di dunia dengan cadangan emas terbanyak tuh Indonesia salah satunya. Garis pantai terpanjang. Apa lagi ya? Kayu terbanyak di dunia, timah, nikel, bauxit, tembaga kita tuh terbanyak, masuk jajaran 5 besar dunia. Cabai paling pedas kita nomor 2. Cabai rawit yang warnanya hijau itu paling pedas di dunia nomor 2 Pak. Cabai termahal kita nomor 1. Itu cabai-cabean bos. Oh dulu di Atrium 300. Sekarang udah iPhone 14 Pro Max. Tapi dari semua yang keren dari bangsa kita, setuju nggak ada yang kurang elok dari bangsa kita? Setuju nggak? Setuju harusnya. Kenapa? Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Karena bangsa kita adalah negara terjorok di dunia dalam hal ngapain? Ngupil. Saya manggung di negara orang banyak, orang bule ngupil tuh ambil langsung selepet latak. Indonesia beda Pak, ambil langsung di pelintir.
Saya pernah lihat, saya nanya kenapa digoyang bro, enak tongol becek kering, jorok. Becek kering begitu. Joroknya di mana? Buangnya. Orang bule diselepet, kita nitip di mana aja dia taruh. Di kursi, di baju temen juga dihantem. Apalagi yang kurang dari bangsa kita? Indonesia adalah negara terkepo kedua di dunia. Kepo artinya rasa ingin tahu negara kita tuh rakyatnya tinggi. Bukti pertama di mana? Prancis bom meledak, warganya hilang. Indonesia Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit orang Jaksa, orang Sabang, orang Tanah Abang semua numpuk di perempatan. Polisi lagi tembak-tembakan, orang nanya, yang mana bro, yang mana teroris, yang mana? Nggak ada takut-takutnya ketembak gitu loh, saking keponya. Dan terlihat di mana Pak? Ada mobil polisi Malang di Jalan Tamrin, nyelonong tukang sate. Gua sampai mikir ini tukang sate pasti ada dukunnya Pak. Dia nggak takut loh. Yang paling berbahaya, yang paling luar biasa di mana? Videonya ada tukang satenya ngipas. Berarti ada yang mesen. Ini polisi Pak, 2 tusuk ya, bisa jadi kan, bisa jadi. Terakhir, apa yang kurang keren dari bangsa kita? Indonesia adalah negara yang sudah kehilangan film anak kecil mendidik di Indonesia. Betul? Siapa yang pernah nonton Si Unyil? Ingat, Si Unyil adalah film anak kecil yang mendidik luar biasa karena ada Pak Oga yang selalu memberi nasihat. Betul? Sekarang anak-anak kita disuruh nonton Marsha and the Bear. Anak umur 4 tahun, ya ampun Bapak di sorga, DP tamang, serigala, beruang dan kelinci, ndak ada orang. Ini Marsha sapape anak ini. Saking nakalnya beruang dan serigala lari-lari. Belum lagi Dora. Dora umurnya berapa? Ada yang pernah nonton Dora? Tahu Dora umur berapa? Umur 5 tahun. Tapi kenapa Dora kurang keren? Karena selama saya nonton Dora, saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Dora adalah film anak kecil yang ngajarin anak kecil selalu kerjaannya kelayapan. Mau kemanakah kita hari ini? Bayangkan, dia bukan tidur siang, bukan bikin PR, dia selalu berjalan terus. Yang bikin darah tinggi di mana? Dia yang jalan, dia yang nanya. Ya kan? Bener ya? Mau kemana kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Ke hutan, ke danau, ke pantai. Mongol nonton tuh. Dan saya jawab, ke hutan. Dora teriak, tidak, kita ke pantai. Kalau begitu kenapa nanya? Itu yang paling terakhir, lagu anak kecil Indonesia mayoritas unik. Oleh sebab itu Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan lagu anak kecil paling unik di dunia. Lagu apa paling pertama? Burung Kutilang. Ada yang ingat lagunya Burung Kutilang di pohon cemara apa pohon cempaka? Di pohon cemara apa pohon cempaka? Oke, kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil berseru, Mongol pelihara burung kutilang. 4 tahun saya pelihara itu burung, ndak pernah bunyi trililililili. Nyanda ada burung kutilang bunyinya trililililili, nggak ada. Dan nggak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Mati itu burung Pak. Mati itu burung, serius. Dia. Berapa warna pelangi? Berapa warna pelangi? Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Habis. Langit yang biru, warnanya hanya merah, kuning,
Berarti hanya 3. Berarti cacat pelangi Indonesia, Pak. Pelukismu, siapa yang melukis? Kalimat selanjutnya apa? Siapa? Berarti dia lagi nyari tahu Agung ini orang mana. Karena nggak bisa dijawab, dia pakai kata Tuhan. Pelangi-pelangi ciptaan yang lukis. Nah, Agung sama Tuhan apa hubungannya? Udah, terakhir lagunya. Masih ingat lagu Balonku Ada 5? Masih? Warna pertama warna apa? Warna pertama warna apa? Merah. Kita nyanyi ya. Merah kuning merahmu dan udah berapa? Yang meletus 6 berarti Oneng. Berarti yang nyanyi yang PA. Balonku ada 5, warna pertama adalah warna hijau, bukan merah, Pak. Yang meletus warna, tabung gas 3 kilo warna. Apa yang harus Anda lakukan? Ganti tabung gasnya dengan warna merah atau biru, karena kalau warna hijau takut kebakaran kembali. Deh, tenang. Pokoknya buat teman-teman semuanya, nanti kita ada tamu-tamu yang terhormat yang akan hadir bergabung dengan kita. Kegiatan kita pada malam hari ini harus kita sukseskan bersama. Setuju? Setuju? Karena biar bagaimanapun kesuksesan acara kita itu juga akan berdampak pada diri kita. Dan buat teman-teman yang mau nyalek tahun depan, semangat. Butuh Mongol, telepon saya di nomor handphone 0811 sama kayak kemarin. Ya kan? Saya akan manggil Bang Fukon. Memilih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil, ketua? Ya kan? Karena kalau Mongol yang manggil ke panggung, kalau Tuhan yang manggil habis. Buat teman-teman orang Manado, besok kalau ada orang meninggal di Manado, ya, kalau di peti mati ada Alkitab, tolong diambil. Sedangkan ya hidup aja nggak baca, apalagi mati. Rani, mana Mongol PAD? Sis Rani Rurubu, cantik sekali tapi ada memang. Nice to meet you, Pak. Laki duduknya nggak begitu, Pak. Ya, cowok laki itu duduk harus ngengkang, jangan kayak begini. Karena kalau dia ngengkang pasti motornya RX King. Kalau begini kayaknya Scoopy. Sudah ya, Teh.